informasi dengan metode AAOCC. Apa itu AAOCC? Itu nanti kita akan simak bersama-sama penjelasannya dari pemateri nanti. Nah, sebelum memulai webinar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Oke, marilah kita satukan hati dan mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan anugerah yang telah boleh kami terima daripadamu sejak bangun pagi hingga saat ini kami berkumpul dalam room Zoom meeting ini untuk mengikuti webinar literasi informasi part 3. Kami mohon penyertaan-Mu selama webinar ini berlangsung. Berkatilah kami para peserta satu persatu agar kami mampu menerima materi dalam webinar ini dengan baik dan bijak sehingga dapat kami pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Berkati pula Mas Rudi sebagai pemateri hari ini, supaya dapat memberikan materi tentang evaluasi sumber-sumber informasi dengan baik, sehingga maksud dan tujuan dari webinar ini tercapai. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, biarlah webinar ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu, karena hanya Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman. Langsung saja kita mulai webinar hari ini dengan sesi materi selama kurang lebih 45 menit yang akan dibawakan oleh Mas Rudi dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya sudah pada kenal belum sama Mas Rudi? Belum ya? Sudah pernah Kak, mungkin waktu dulu ya. Ya. Mas Rudi ini merupakan salah satu staf di perpustakaan UKMC Kampus Bangau. Boleh saya hello dulu, Mas? Halo, selamat siang, Weni. Ya, Mas, selamat siang. Siang, Mas. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti webinar literasi informasi part 2 tanggal 9 Juni kemarin, pasti sudah tahu. Nah, kalau mau kenal lebih lanjut lagi, bisa mendatangi langsung basecampnya di ruang sirkulasi perpustakaan UKMC Kampus Bangau, lantai 2, Gedung Yuliana. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu dan tempat kepada Mas Rudi untuk menyampaikan materi. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Weni. Selamat siang, teman-teman semua. Salam sehat, salam semangat. Ini pasti masih pada masa-masa liburan ya, karena sudah selesai ujian akhir semester. Tentunya mungkin teman-teman juga masih ada yang nilai belum keluar nilai saya. Kapan nilainya keluar? Saya dapat nilai berapa nih? Ya, selamat menunggu. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik. Senang sekali pada siang hari ini, meskipun teman-teman mungkin sambil istirahat, tapi tetap semangat untuk belajar ya. Juga meskipun nanti pertemuan kuliah lagi masih lama, nanti bulan-bulan September begitu ya. Namun di masa liburan ini teman-teman masih tetap semangat untuk mau belajar. Baik, mungkin di sini saya akan menyapa sedikit. Ini memang kalau dilihat dari peserta itu yang terdaftar ada lebih dari 30 ya, tapi ini yang hadir baru beberapa, tidak menjadi masalah. Tentunya harapannya nanti teman-teman dapat menyimak dari awal hingga akhir, karena nanti pasti bakal banyak informasi yang mungkin teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman nanti belajar dan kuliah di UKMC. Di sini dari yang saya lihat tadi yang semangat ada Dharma Widi Iteh ya. Itu satu-satunya peserta yang membuka kamera, luar biasa. Iya, Mas. Panggilannya siapa? Dharma? Iya, Mas. Semester angkatan 2021 ya? Iya, Mas. Wah, luar biasa. Berarti semester 2 ya? Sudah iya, Mas, benar, Mas. 3. Oke, prodi bahasa Inggris ya? Iya, Mas, benar. Sudah pernah ke perpustakaan? Sudah, Mas. Kalau ngeprint aja, Miss. Cuman datang cabut gitu, Miss. Misal, Mas, gitu, Mas. Jadi
Jadi hanya ke perpustakaan hanya ngeprint ya. Iya, Wah, Mas. Bener. sudah pernah pinjam buku belum? Belum, Mas. Belum. Oh, Iya. padahal banyak loh buku-buku bahasa Inggris, tentunya yang mendukung prodi Anda. Silakan Oh, manfaatkan koleksi perpustakaan, juga baik, Mas. ada artikel jurnal. Sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian belum di Dharma? Belum, Mas. Ini kami Belum ya? pakai kuliah apa? Yang MBKM itu, Mas. Begitu. Iya. Oke, terima kasih Dharma. Mungkin saya sapa satu lagi cewek ya, siapa ya? Saya coba lihat namanya Winda Aprilia. Halo Winda Aprilia, selamat siang. Winda Aprilia, Prodi Manajemen. Halo Winda, apakah Anda mendengar suara saya? Halo Pak. Iya, sedang liburan ya ini. Iya. Winda Aprilia, angkatan 2020 Prodi Manajemen. Sudah pernah ke perpustakaan? Sudah. Sudah ya, berapa kali dalam seminggu? Kalau aktif kuliah? 3 kali. 3 kali, wah luar biasa. Seminggu 3 kali ya. Apa aja yang bisa Anda dapatkan di perpustakaan? Cari materi. Dari untuk materi, kuliah. dari buku-buku kuliah ya, buku-buku mata pelajaran, mata kuliah ya. Wah, luar biasa ya, tetap semangat ya, meskipun siang-siang, teman-teman sudah pada makan, bisa sambil ngopi, kalau ada makanan ringan begitu. Kita akan sama-sama belajar nanti, kurang lebih berapa ya, 30 sampai 45 menit. Nanti akan ada kuis ya Kak Weni, kalau nggak salah ya Kak Weni. Akan ada kuis, jadi teman-teman simak materinya, nanti akan ada juga untuk pemenang nanti akan mendapatkan hadiah ya Kak Weni ya, dari perpustakaan ya. Ya, Makanya benar. jangan kemana-mana, tetap di tetap di acara ini. Harapannya semoga materi ini bermanfaat. Begitu ya. Mungkin Kak Weni sudah menyiapkan pretestnya belum ya? Si Mas Indra sudah menyiapkan ya? Kalau Mas Indra sudah menyiapkan, silakan Mas Indra untuk share pretestnya. Nah, silakan teman-teman, itu ada pretest singkat. Ini kita akan mencoba untuk menjajaki. Nanti akan kita lihat dari pretest awal dan nanti akan kita bandingkan sampai di pasca tes ya. Pasca webinar nanti akan juga kita akan kembali melihat apakah nanti hasilnya ini webinar ini berhasil begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk awal silakan teman-teman itu membuka chat yang sudah di-share sama Kak Indra. Silakan teman-teman mengklik dan silakan menjawab pertanyaan pilihan ganda setahu Anda, semampu Anda ya. Jadi kalau memang Anda memang kira-kira belum bisa begitu, ya silakan pilih sesuai dengan hati nurani. Silakan saya beri waktu kurang lebih nggak usah lama-lama ya, 2 menit dari sekarang ya. 2 menit, ayo silakan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atau 9 ya, 9. Silakan, tidak menjadi masalah. Oh ya, mohon maaf saya pakai masker ya teman-teman ya, karena memang saya sedang berada di kantor perpustakaan, di mana di kantor ini ada juga teman-teman lain. Jadi saya tetap pakai masker karena ya masih dalam kondisi pandemi. Di dalam ruangan masih kita harus pakai masker. Ya, 30 detik lagi. Silakan jawab sesuai dengan kemampuan Anda.
Ini ada yang dari Vikes nggak ya? Yang dari Vikes, apakah ada? Boleh membuka mic-nya dari Vikes. Oke ya, saya rasa cukup untuk pretestnya. Oke, langsung saja saya akan share screen begitu ya, Kak Weni ya. Saya akan screen share materi, teman-teman nanti sambil belajar, sambil nyantai begitu ya. Apakah ini terlihat? Nah, Nampak, Mas? kelihatan ya. Ya. Bentar, saya dulukan dulu. Udah di sana. Apakah tampil, Weni? Tampil ya? Ya, tampil jelas, Mas. Iya. Baik, teman-teman, saya di sini panggilnya teman-teman saja ya, jadi biar lebih akrab. Teman-teman generasi luar biasa, generasi milenial. Jadi, ini kan perpustakaan dalam bulan Juni dan Juli itu ada rangkaian kegiatan literasi informasi, begitu ya, di mana kami dari perpustakaan mencoba untuk memberikan sharing pengalaman, sharing informasi, bahkan juga pengetahuan kepada teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat poster yang kami share. Kami harapannya sih teman-teman di UKMC, mahasiswa, baik untuk semua prodi ya, baik di Bangku dan Berlian, itu harapannya andil dalam kegiatan ini. Memang kalau kami melihat kegiatan ini sangat bermanfaat untuk bekal teman-teman, di mana teman-teman nanti menjalani kuliah dari semester awal hingga semester akhir. Jadi ini rangkaian yang hari ini itu kegiatan literasi informasi yang ketiga, gitu ya. Nanti hari Kamis juga akan ada lagi dengan tema yang berbeda tentunya, dan semuanya gratis. Teman-temannya boleh ikut untuk internal UKMC saja. Untuk tema sesi yang ketiga ini, kita mengambil topik yaitu evaluasi sumber-sumber informasi. Jadi sebelumnya kita akan coba sedikit melihat literasi informasi begitu ya. Literasi informasi, apa sih literasi informasi itu? Mungkin Dharma bisa memberi gambaran atau pengetahuan atau arti kata dari literasi informasi begitu. Baik, oke. Untuk literasi informasi ini kayak kita membaca buku gitu, Pak. Oke, Kayak membaca buku. baca buku bisa dari internet, bisa kalau ada buku kayak bentuk fisik gitu, bisa juga. Itu juga informasi. Oke, baik, luar biasa sekali. Mungkin yang lain, mungkin Winda Aprilia bisa juga memberikan penjelasan apa itu literasi informasi. Mungkin Winda Aprilia ingin menambahkan. Literasi kayak cari informasi dari buku-buku. Baik. Oke, baik. Oke, terima kasih Dharma dan Winda. Baik. Literasi informasi, itu ada kata-kata literasi dan informasi. Sehingga ketika digabungkan, jadi literasi informasi itu secara umum adalah suatu kemampuan begitu ya, yang dimiliki seseorang itu untuk menggali atau mencari informasi, kemudian menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan yang ia butuhkan, kemudian informasi itu dapat mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Nah, lalu selanjutnya, apakah informasi itu
berguna, apakah informasi itu berbobot sesuai dengan kebutuhan, nah makanya diperlukan evaluasi. Jadi secara umum yang saya katakan tadi, literasi informasi sebuah kemampuan di mana sebuah informasi didapatkan, kemudian digunakan, dan dapat ia manfaatkan untuk kebutuhan. Jadi kebutuhan informasi seperti misalnya teman-teman, semakin teman-teman itu literat begitu ya, teman-teman misalnya pengen mencari apa namanya literatur tentang sebuah topik misalnya di manajemen misalnya. Saya pengen cari artikel jurnal yang topiknya itu, judulnya itu adalah misalnya digital marketing begitu ya. Nah, teman-teman tahu bagaimana menggunakan mungkin pencarian itu menggunakan mesin pencari atau mungkin menggunakan resources yang disediakan oleh perpustakaan, kemudian mencari menggunakan kata kunci lalu menemukannya, kemudian mendapatkannya dan memanfaatkannya begitu ya. Nah, maka menjadi penting evaluasi sumber-sumber informasi ini. Makanya kita angkat tema di dalam literasi informasi yang ketiga ini. Bentar. Kok macet ya? Oke, untuk outline. Jadi outline dalam kegiatan ini nanti peserta diharapkan mampu memahami pentingnya evaluasi sumber informasi gitu ya. Kemudian nanti peserta juga mengenal AAOCC untuk mengevaluasi sumber informasi. Jadi seringkali teman-teman mungkin ketika ada tugas, diberikan tugas oleh dosen membuat sebuah makalah begitu ya. Seringkali teman-teman dengan mudah misalnya mencari di internet. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah informasi di internet itu adalah informasi yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan? Nah, makanya nanti kita coba lihat pelan-pelan ya. Baik, saya mulai bahwa saat ini teman-teman tahu ya, bahwa perkembangan teknologi informasi dan informasi berakibat adanya ledakan informasi. Sehingga informasi itu juga didapatkan secara gratis. Adanya media sosial, kemudian ada internet, ada website, kemudian jaringan komputer yang semakin baik ke seluruh penjuru dunia, seluruh tanah air pelosok Indonesia, sehingga mengakibatkan informasi itu menjadi banyak. Masing-masing dari kita itu bisa membuat konten di dalam konten di internet. Misalnya teman-teman punya blog, teman-teman punya website sendiri, website pribadi, menuliskan konten di sana. Nah, masing-masing dari kita itu bisa menjadi konten kreator gitu ya, menjadi penulis, sehingga informasi menjadi banyak. Mungkin kalau teman-teman pernah praktek pencarian di Google begitu ya, dengan kata kunci tertentu, nanti misalnya kata kuncinya apa, misalnya perilaku konsumen, nah nanti yang muncul akan ribuan bahkan jutaan. Nah, itu merupakan fenomena adanya ledakan informasi ya, sehingga banyak sekali informasi yang tersedia di dunia maya. Oke, sekarang semakin mudah ketika orang mencari informasi menggunakan Google ataupun menggunakan mesin pencari yang lainnya. Jadi seringkali memang ini menjadi tantangan bagi kami di perpustakaan ketika kami di perpustakaan menyediakan literatur dengan koleksi-koleksi yang bagus begitu ya, yang penerbit-penerbit bagus. Karena teman-teman di luar sana ketika membuat tugas mencari sumber-sumber dari internet. Jadi memang sekarang dimanjakan dengan adanya internet, sehingga orang itu juga mungkin sedikit malas membaca karena ya untuk apa saya cari ke perpustakaan, di internet aja ada banyak gitu ya. Nah ini, maka pertanyaan selanjutnya, apakah informasi di internet itu sudah bagus? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah
informasi itu kredibel dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya, ini slide saya agak macet. Oke, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan adanya internet itu menjadi jaringan luas tanpa filter. Jadi masing-masing dari kita bisa membuat informasi melalui website atau melalui blog. Baik itu mungkin informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar, sehingga itu namanya karena tidak ada filter ya. Jadi informasi yang kita buat itu atau mungkin orang-orang di luar sana yang buat itu belum tentu melalui tahap review. Jadi belum sampai dipastikan apakah benar nggak sih informasi itu benar nggak sih. Nah itu. Jadi bisa saja orang itu bisa membuat informasi yang salah. Banyak hoax, kemudian juga berita-berita yang mungkin yang bersifat provokator dan lain sebagainya. Dan kemudian internet itu sekarang bebas akses dan gratis ya, asal teman-teman punya kuota. Oke, begitunya. Nah, maka untuk itu kita perlu mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi sumber-sumber informasi. Jadi kita harus mampu untuk menilai sumber informasi ini baik nggak sih kalau misalnya saya gunakan lagi, baik nggak sih kalau saya konsumsi. Nah, mengapa? Karena ya informasi itu kita perlu ketika kita mendapatkan informasi ya informasi itu harus kredibel, kemudian tepat, dapat ditanggungjawabkan, berguna sesuai dengan kebutuhan. Apalagi misalnya kemarin waktu COVID-19 ya banyak beredar tentang isu-isu bahwa COVID inilah, bahwa COVID itu berbahaya inilah, bahwa COVID dapat disembuhkan dengan minum air garam lah dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita mendapatkan informasi itu dari grup WhatsApp ataupun broadcast dari pesan-pesan yang berantai gitu ya. Nah, makanya diperlukan nanti kita harus mampu untuk mengevaluasi sumber informasi. Baik. Nah, lalu bagaimana kita untuk menentukan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita, dapat ditanggungjawabkan, berguna? Pertama, kita bisa memastikan situs websitenya jelas, kemudian memenuhi kriteria AA OJJ, gitu ya. Oke, kita lihat bersama-sama selanjutnya. Nah, seringkali mungkin teman-teman juga pernah alami sering mendapatkan SMS gitu ya. Zaman sekarang padahal WA sudah pakai WA. Tapi seringkali masih ada SMS mendapatkan hadiah, lalu mendapatkan mobil, uang dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga sering mendapatkan informasi ini. Mendapatkan SMS ini misalnya, selamat Anda mendapatkan sekian juta dari Lazada, kode Anda sekian sekian sekian. Silakan klik link ini dan masukkan kode. Nah, kita perlu curiga, apalagi teman-teman generasi milenial. Teman-teman, saya yakin sudah paham mengenai hal-hal yang ini benar atau ini yang salah. Ini informasi yang perlu dikritisi, ini hoax dan lain sebagainya, ini pembohongan dan lain sebagainya. Nah, itu ya, seringkali kita mendapatkan SMS seperti itu. Lalu, jika link yang dikirimkan itu masih menggunakan domain gratis, kita perlu untuk mencurigainya. Nah, masa sih sekelas perusahaan Lazada e-commerce gitu ya, yang ruang lingkupnya itu tidak hanya nasional, juga mungkin internasional, masa menggunakan domain yang gratis sih? Emang mereka nggak mampu bayar. Nah, ini kita perlu untuk mencurigainya, makanya kita perlu kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi. Nah, misalnya domain gratis di Indonesia itu ada blogspot, ada wordpress.com, ada mungkin yang .com yang net ID pun juga mungkin gratis, tapi kebanyakan memang berbayar. Nah, teman-teman harus mencoba untuk mengkritisi domain-domain yang ada ya. Nah,
juga mungkin juga pernah teman-teman itu mendapatkan hadiah juga dari BNI begitu ya. Ini sama yang kasusnya tadi dengan SMS bahwa Anda mendapatkan rezeki, sehingga kalau memang kita tidak betul-betul untuk melihat kembali, kita mungkin bisa kena tipu, kena bohong gitu ya. Kita bisa dibohongi karena apa namanya? Karena mungkin maksud orang-orang yang mengirim ini mungkin dia ingin membohongi kita. Misalnya Anda akan mendapatkan sekian juta dengan apa namanya? Dengan syarat Anda harus misalnya mengirimkan pulsa sekian ratus sehingga nanti hadiah akan dikirimkan. Ini sebagai contoh saja. Nah, masa sekelas BNI domain websitenya blogspot.com, nah, makanya kita juga perlu curiga, masa sekelas BNI loh, dia tuh bank BUMN, masa mereka nggak mampu untuk apa namanya membeli domain begitu ya, rasanya nggak mungkin begitu ya, apalagi sekelas BUMN. Nah, makanya kita coba ketika mendapatkan SMS seperti itu, kita coba nanti di Google BNI. Nah, kita harus ternyata situs resminya itu bni.co.id. Nah, adalah situs resminya ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini kita akan sedikit mencoba mengenal jenis domain. Jadi jenis domain itu ada 3. Jadi pertama top level domain. Nah, sebelumnya misalnya gini, misalnya teman-teman mungkin masih belum terlalu paham tentang domain. Jadi misalnya ada www.ukmc.ac.id. Nah, www di depan itu disebut sebagai subdomain. Sementara UKMC itu disebut sebagai nama domain. Dan .ac.id itu adalah ekstensi domain. Contoh lagi misalnya www.kompas.com gitu ya. Jadi www-nya itu dinamakan sebagai subdomain, kemudian Kompas itu dinamakan nama domain. Sementara komnya itu adalah ekstensi domain. Ya, jadi ada subdomain, nama domain, dan ekstensi domain. Jadi ini kita mulai dengan top level domain. Jadi ekstensi domain yang berada di akhir susunan alamat domain website biasa menjadi identitas sebuah website. Misalnya kalau di negara kita itu ada ACID. Nah, AC itu untuk akademik yang perguruan tinggi. Kemudian SCHID itu untuk sekolah SD, SMP, SMA. Go.id itu governance, kemudian com itu komersial, kemudian web ID dan sebagainya. Kemudian untuk yang apa namanya yang umum bisa edu, bisa net, org, gov dan lain sebagainya. Jadi ini top level domain itu terletak itu adalah di ekstensi domainnya apa. Jadi bisa ACID, kemudian SCH dan lain sebagainya. Kemudian second level domain. Nah, itu nama domain yang terletak di antara subdomain dan ekstensi domain. Misal KMC atau banyak UGM atau Kompas. Jadi ya, jadi second level domain itu adalah alamat yang berada di tengah-tengah, yaitu di antara subdomain dan ekstensi domain. Kemudian third level domain. Nah, itu ya www-nya itu sendiri ya. Jadi ada top level, second, dan third. Oke, ini salah satu kriteria untuk mengevaluasi sumber informasi. Jadi ada 5 ya. Jadi ada AA, UJC, jadi accuracy, authority, objectivity, currency, dan coverage. Ya, nanti kita coba lihat satu-satu. Baik, ketika teman-teman mungkin ingin mencari tugas atau menyelesaikan tugas atau ingin menulis sebuah makalah atau artikel penelitian, artikel ilmiah atau bahkan skripsi
skripsi. Ini saya mencoba melihatkan, nah, mungkin teman-teman kalau datang ke perpustakaan ya, itu bisa mendapatkan koleksi yang tercetak dan koleksi elektronik atau koleksi digital. Nah, koleksi yang tercetak itu seperti buku, jurnal, skripsi, proceeding, koran, tabloid, dan sebagainya. Kemudian kalau digital itu ya koleksi elektronik seperti jurnal, e-book, e-print, e-resources, dan sebagainya. Jadi kalau koleksi-koleksi atau informasi yang yang dilanggani perpustakaan, kita bisa menjamin gitu ya bahwa informasi itu, bahwa koleksi yang kita langgan, yang kita kelola itu adalah informasi yang benar, gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena misalnya artikel jurnal, gitu ya, kita membeli jurnal. Ketika kita misalnya sebelum kita membeli jurnal, kita biasanya melihat dulu, oh ini kualitas jurnalnya seperti apa, apalagi mungkin teman-teman ada mungkin mengenal Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, sampai 5, sampai 6. Nah, yang apa namanya, yang kita langgan, apalagi kelas artikel jurnal gitu ya, di mana seorang penulis jurnal itu harus melalui review, kemudian apa namanya, editor, terus reviewnya aja sampai 2 sampai 3 kali, apalagi yang Sinta 2 begitu ya, sampai 4 sampai 5 kali udah biasa. Nah, artikel jurnal itu tentu karena dia melewati review juga editor, tentunya ya dapat ditanggungjawabkan, ditinjau sama orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kalau teman-teman itu datang ke perpustakaan kemudian mencari buku-buku atau sumber informasi lainnya, kami bisa menjamin bahwa informasi yang kami sediakan adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sementara ketika teman-teman itu mencari informasi di internet, nah, silakan teman-teman harus mempunyai sedikit kemampuan untuk melihat apakah informasi ini bagus, apakah informasi ini kredibel. Nah, teman-teman, makanya saat ini kita akan fokus untuk mengevaluasi informasi yang berada di internet, ya. Lalu informasi apa saja sih yang bisa kita kutip dalam suatu sumber informasi? Mungkin teman-teman nanti ketika sudah menulis skripsi begitu ya, ada teman-teman juga harus tahu apa yang bisa kita kutip dari informasi, baik itu informasi dari artikel jurnal, hasil penelitian, buku, ataupun dari website gitu ya. Anda bisa mendapatkan informasi atau bisa mengutip seperti data, data statistik gitu ya, atau data sebaran COVID misalnya. Itu bisa Anda dapatkan dari website yang terpercaya. Kemudian juga bisa fakta. Kemudian juga Anda bisa ambil pengertian atau arti kata. Kemudian juga teori dari sebuah bidang yang mungkin akan Anda ambil ketika Anda menuliskan skripsi nanti. Kemudian ada rincian literatur. Itu adalah penelitian terdahulu. Jadi biasanya kalau teman-teman itu menuliskan skripsi, di bab 2-nya itu harus menuliskan tinjauan literatur penelitian terdahulu, misalnya 10 tahun terakhir. Nah, jadi kita pengen tahu jejak penelitian topik yang ingin saya tulis itu sudah sampai di mana sih dengan literatur. Kemudian juga pendapat penulis. Nah, itu yang bisa Anda kutip dari informasi yang tersedia. Kita masuk kepada akurasi begitu ya. Jadi ketika Anda melakukan searching atau browsing di internet, nah, yang pertama kriteria evaluasi informasi, yang pertama adalah akurasi. Kita harus tahu apakah informasi kontak penulis ada di dalam web, misalnya ini yang menulis siapa sih, seringkali mungkin kita teman-teman menemukan di blog begitu tidak ada namanya,
ataupun mungkin ada namanya tapi namanya nggak jelas gitu ya. Kemudian apakah tujuan dari pembuatan bahan informasi tersebut? Biasanya ada kalau kita membuka website mungkin di beranda ya. Jadi mungkin tujuannya apa? Mungkin tujuan websitenya itu mungkin memberikan informasi kepada masyarakat misalnya terkait misalnya perkembangan kasus COVID-19. Nah itu. Kemudian juga apakah nulis berkompeten? Nah, ini juga kita perlu kita pertimbangkan. Jadi yang menulis siapa? Nah biasanya kalau itu instansi negara, ya tentu saja apalagi sudah dipublis begitu ya. Tentu saja ini juga memang orang yang sudah diberikan mandat untuk mungkin menuliskan informasi dan tentu saja ya mereka ya kompeten gitu. Apalagi informasi untuk rakyat Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya adalah authority. Nah, sekarang periksa domain. Apakah bahan informasi yang didapatkan itu merupakan domain yang terpercaya dan aman misalnya. Seperti misalnya kayak tadi kan, kita misalnya tadi ada BNI, BNI blogspot.com. Nah, ini kita juga perlu curiga ini. Masa sih sekelas BNI domainnya gratisan gitu ya. Lalu lembaga apakah yang menerbitkan dokumen tersebut? Nah, kalau ada lembaganya lebih baik. Misalnya tadi kayak misalnya COVID-19 itu adalah Satgas COVID-19 di bawah Kementerian Kesehatan misalnya. Kalau bank ya mungkin berarti instansi bank itu ya, ataupun mungkin UKMC begitu ya. Berarti lembaganya adalah ya UKMC itu sendiri. Gitu. Kemudian siapakah penerbitnya? Apa kualifikasi dari penerbit tersebut? Nah, jadi misalnya kayak kompas.com gitu ya. Nah, kalau kompas.com kan yang kita kenal selama ini, apalagi motonya itu kan jernih melihat dunia atau mungkin terpercaya gitu ya, independen gitu ya. Nah, kita juga perlu melihat seperti itu, apakah penerbitnya ini misalnya lebih cenderung kepada misalnya kalau dalam press gitu ya, misalnya surat kabar ini lebih cenderung kepada sebuah pasangan tertentu begitu ya. Itu kita juga perlu pertimbangkan bahwa tentang authority ini juga penting. Apakah siapakah penerbitnya dan apa kualifikasi dari penerbit tersebut. Kemudian objektivitas. Jadi juga kepentingan apa yang melatar belakangi penyedia bahan informasi juga tidak subjektif ya, itu tidak tidak berisi iklan misalnya. Kemudian menampilkan fakta yang jelas. Nah, yang menampilkan adalah fakta-fakta, bukan informasi hoax, informasi yang tidak benar, yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Kemudian memberikan alternatif permalin yang lain yang dapat memperjelas dan memperdalam dari sumber informasi yang didapatkan. Misalnya ketika Anda Kompas itu dia mengutip dari misalnya Kompas dari satgascovid.co.id. Nah, di dalam berita yang dikemas dalam Kompas itu mengambil sumber beritanya dari covid.19.co.id. Nah, seperti itu contohnya. Jadi makin memperjelas untuk memperdalam. Jadi ketika orang membaca ini, ketika ia ragu-ragu, benar nggak sih? Coba saya coba klik. Nah, jadi menyediakan hyperlink begitu ya, yang itu merujuk kepada informasi yang dirujuk tadi. Kemudian market. Kemudian currency ya. Currency itu bisa dikatakan kata lainnya kekinian. Jadi bagaimana kebaruan. Jadi kapan bahan informasi ini diproduksi, apakah masih relevan dengan keadaan saat ini. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi COVID-19, tapi datanya misalnya Anda mengunjungi sebuah blog, ini misalnya bukan resmi ya. Nah, sementara
itu menyebutkan jumlah kasusnya ini sudah 2002 bulan Juni. Nah, yang ada di blog itu mungkin masih 2021 bulan Desember. Nah, berarti kan dia tidak update. Ini juga kita perlu pertimbangkan. Kemudian kapan informasinya diperbarui? Biasanya bisa dilihat dari copyright. Juga seberapa mutakhir bahan informasi tersebut, gitu ya. Kalau memang misalnya informasi ini kedaluarsa, gitu ya, berarti nggak diupdate, berarti nggak diurus ini, berarti informasi websitenya ini. Ya. Kita juga perlu pertimbangkan. Kemudian coverage, ya. Nah, ini juga membahas tentang tautan, ya. Apa tautan yang kita evaluasi melengkapi tema dokumen. Misalnya. Terus apakah tautan berisi gambar atau teks dan gambar, gitu ya. Jadi jelas apakah ini jangan-jangan di dalam sebuah informasi itu cuma gambar aja, gambarnya besar, kalimatnya cuma satu paragraf. Nah, itu maksudnya apa, gitu ya. Atau cuma berisi tulisan aja, ya tidak masalah. Yang penting juga jelas, juga mungkin ada teks dan gambar. Jadi ada teks sedikit, misalnya teksnya banyak, gambarnya sedikit, itu juga bisa. Kemudian apakah informasi yang disajikan dikutip dengan benar? Nah, ini masalah di pengutipan. Makanya harus penting memang mengutip misalnya dari misalnya sebuah jurnalis gitu ya, ketika mewawancarai orang yang terkait dengan misalnya kondisi yang terjadi. Nah, misalnya si A mengatakan bahwa ini adalah ini. Nah, itu juga jelas. Jadi ketika orang kita membacanya kan jadi jelas gitu ya. Ini kalimat langsung atau kalimat tidak langsung gitu. Oh, ini yang dibuat yang diisi tanda petik ini adalah kata-kata yang jurnalis rangkum terus disajikan dalam sebuah berita gitu ya. Kemudian seberapa detail informasi ditampilkan. Nah, kalau informasinya nggak detail, jangan informasinya ini nggak jelas. Gitu. Nah, ini sebagai contoh saja, saya melihat misalnya kompas.com ya. Jadi accuracy ada penulisnya ya. Misalnya penulisnya itu Muhammad Isa Bustami, kemudian juga ada editornya ya, itu jelas ya. Jadi memang sebaiknya informasi itu ada penulisnya, siapa yang menulis, kemudian siapa yang mengedit begitu. Kemudian authority ya, itu terkait dengan domain atau kelembagaan atau penerbit. Itu jelas ya, kompas.com. Kemudian objectivity, nah itu menerangkan fakta ya. Jadi memang baru-baru ini kan ada kasus tentang bullying, mungkin teman-teman juga mendengar berita tersebut ya. Jadi memang faktanya memang ada bahwa ada kejadian yang seperti yang dituliskan dalam berita. Kemudian currency kekinian, jadi update-nya seperti apa? Oh, ini beritanya tanggal 25 bulan 6 2022, berarti masih 2 hari yang lalu gitu ya. Berarti memang berita ini diupdate terus sama kompas.com-nya ini ya. Kemudian coverage juga, jadi misalnya tadi kan ada tautan ataupun mungkin kutipan yang jelas, seperti yang tadi saya katakan, misalnya di di sini yang saya kotakin ini ya, ini kan ada tanda kutipnya ya, berarti dia tuh penulis ini, jurnalis ini mengutip dari kata-kata yang disampaikan dari pihak Living, misalnya tidak sampai maksud hati kami untuk mengaitkan unsur agama ke dalam bagian dari rumus kami. Tanda petik 2 di antara kalimat ini, kemudian ucap Living Indonesia. Jadi jelas ya, jadi berarti ini kalimat tidak langsung begitu ya, karena si penulis ini mengutip kata-kata dari pihak Living. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian juga ini coba saya melihat misalnya
sebagai contoh misalnya ada ainamulyana.blogspot.com begitu ya. Nah, apakah ini sudah menurut kriteria AAOC misalnya? Misalnya ini misalnya penulisnya mungkin bisa tahu ya, Ana Mulyana. Lalu apakah tujuannya kita tahu? Kita harus tahu tujuannya orang membuat blogspot atau menginformasikan ini apa misalnya. Jadi orang-orang ini ya hanya mengisi konten saja begitu ya. Nah, misalnya teman-teman disuruh memilih antara informasi untuk mengetahui peta sebaran virus corona dari blogspot ini dengan situs resmi situs resmi Satgas COVID-19, pilih mana? Tentu pilih yang lebih jelas begitu ya. Soalnya kan nggak jelas nih. Ini blogspot, ini punyanya siapa, yang menulis itu profesinya apa, apakah mempunyai kompetensi, nah, apakah ini hanya untuk kepentingan pribadi atau seperti apa gitu ya. Ini juga kita perlu pertimbangkan. Jadi memang ketika misalnya kita bisa mendapatkan informasi yang benar-benar kredibel, benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ya kenapa kita tidak pakai yang itu saja? Kenapa harus menggunakan informasi-informasi lain yang kita belum jelas asal-usulnya begitu ya. Kemudian juga di sebelah kiri ini ada, saya coba-coba tadi mencari misalnya Prof. Eko ini ya, jadi Eko Indrajit. Apa namanya saya lupa. Nah ini Prof. Eko ini merupakan akademisi di bidang teknologi informasi ya, banyak juga buku-bukunya, banyak buku-bukunya. Nah saya coba melihat di blogspot gitu ya, di Google gitu ya. Eko Indrajit, ternyata saya temukan dua blogspot ini, dua blog ini. Yang satu adalah Eko Indrajit blogspot.com, yang satu ada Prof. Eko Indrajit blogspot.com. Nah ini kita juga belum tahu, masa sih kelas Prof. Eko misalnya, ya mungkin bisa aja sih mungkin. Masuk pakai blog itu yang nggak berbayar misalnya, atau yang gratisan. Terus masa si kelas profesor apalagi teknologi informasi membuat blogspot yang biasa aja tampilannya gitu ya, apalagi di bidang teknologi informasi. Nah terus kemudian masa Prof. Eko ini mempunyai blogspot lebih dari satu, nah untuk apa kegunaannya ya? Walaupun saya di sini misalnya mengenai saya lihat profil lengkapku Eko Indrajit, kita juga perlu curiga apakah ini benar-benar tulisannya Prof. Eko atau mungkin ada orang-orang yang iseng-iseng mungkin ngeban nama Prof. Eko, kemudian dia membuat blogspot, kemudian mereka merangkum karya-karya Prof. Eko, kita juga tidak tahu. Nah, makanya juga ketika kita mendapatkan informasi ini, jangan langsung kita ambil, lalu kita kutip, lalu kita gunakan misalnya. Makanya juga seringkali ditemukan bahwa teman-teman ketika misalnya diberikan tugas mata kuliah diberikan tugas untuk membuat makalah gitu ya, mungkin teman-teman bisa langsung ketika misalnya deadline-nya tinggal sehari gitu ya, teman-teman cari misalnya makalah etika profesi gitu ya, ketemu sebuah blog yang menampilkan makalah dari awal sampai akhir, teman-teman langsung kopas gitu saja, kemudian dikopi di Word, kemudian di print, dikumpul. Nah, ya harapannya jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya harapannya ya dengan teman-teman menyimak paparan saya tadi, teman-teman juga harus kritis, harus harus memfilter apakah informasi ini baik atau tidak, gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, dari itu kami dari perpustakaan juga mendorong teman-teman untuk banyak membaca koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, makanya kan juga ada rangkaian literasi informasi ini nanti hari Kamis nanti itu temanya adalah pemanfaatan resources perpustakaan nasional gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti ini untuk semakin memperkaya informasi-informasi untuk alternatif untuk bahan perkuliahan, juga untuk
penelitian dan lain sebagainya. Makanya harapan kami teman-teman mengikuti literasi informasi ini nanti ada sampai 8 atau 7, saya lupa, 8 atau 7 kegiatan. Silakan teman-teman, termasuk juga nanti ada pemanfaatan Mendeley, yaitu nanti kita belajar bagaimana mengutip, bagaimana menggunakan software untuk kita bisa juga mencari artikel dari software dari Mendeley, dari website Mendeley, kemudian dan lain sebagainya, membuat data secara otomatis dan sebagainya. Itu coba nanti teman-teman di rumah, ini sudah di rumah ya. Nanti coba teman-teman praktek gitu ya. Teman-teman buka Google gitu. Kemudian teman-teman pilih sesuai dengan tema atau keinginan teman-teman, misalnya pengen cari apa. Nanti akan muncul banyak gitu. Akan sekian ribu, sekian juta. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mengidentifikasi sendiri. Nah, misalnya apakah 5 kriteria ini terpenuhi atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, ya berarti kita perlu pertimbangkan lebih lanjut. Apakah informasi ini perlu kita gunakan, atau kita tinggalkan, atau bagaimana, atau kita mencari informasi yang lain. Mencari sumber yang lain. Misalnya nanti teman-teman misalnya mau terserah, misalnya sembarang, misalnya teman-teman pengen membuat makalah tentang misalnya perilaku konsumen. Nah, teman-teman pengen mencari literatur yang ada di Google itu kan. Nah, saya sarankan ketika Anda menemui blogspot, Anda pertimbangkan lebih dahulu apakah ini benar apa enggak informasi ini gitu. Nah, misalnya ini adalah contoh daftar pustaka dari teman-teman kakak tingkat. Kalau dilihat dari sepintas sudah banyak sih, artinya ini yang teman-teman dari mahasiswa kakak tingkat kita itu adalah jurnal. Nah, ini jurnal of service, ini jurnal-jurnal, kemudian buku, ada juga buku lagi, kemudian nah, buku juga ada website ya teman-teman ya. Di sini ada misalnya bisnis. Nah, ini kita perlu tahu ini sumber dari websitenya ini yang seperti apa sumbernya, apakah kira-kira bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, ini juga kita perlu mengkritisi. Nah, kemudian dari CNN ya ini sumber berita, oke lah. Detik Finance, oke lah. Nah, Indomaret ini juga saya belum pernah buka. Apakah informasi ini memenuhi kriteria 5 tadi atau tidak. Konten ya adalah, kemudian marketing ya mungkin ada ya. Nah, ini ada Wikipedia. Nah, untuk Wikipedia, kalau saran saya sih, kalau hanya kita ingin mengetahui istilah umum tidak menjadi masalah ya. Jadi misalnya kita pengen tahu pengertian literasi informasi, apa sih? Ya sudah, Wikipedia hanya sebagai pengantar saja kalau menurut saya. Kemudian Anda paham, oh Wikipedia itu menuliskan bahwa literasi informasi adalah bla 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 bla. Nah, biasanya di Wikipedia itu ada link ya di bawahnya itu. Ini mengambil dari sumber mana gitu. Misalnya ya kita nanti coba lihat saja misalnya. Ini saya stop share ya, misalnya kita ambil misalnya Wikipedia. Bentar ya. Saya coba share sekali lagi. Ini apa ya? Nah, ini ya. Misalnya Wikipedia, literasi informasi begitu ya. Nah, di sini memang dipaparkan kan, literasi informasi merupakan bla 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 bla. Nah, dia menuliskan sumber di sini. Nah, saran saya teman-teman juga harus membuka ini juga. Nah, jadi jangan sampai telan mentah-mentah ya. Karena Wikipedia ini semua orang bisa
bisa berkontribusi ya, bisa mengedit gitu dengan ketentuan tertentu. Ya, ini adalah bisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa ini mungkin bisa berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian atau apa gitu. Ada sumber-sumber rujukan. Nah, teman-teman saran saya mencari dari sini gitu ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu literasi informasi. Gitu ya. Ya. Nah, itu coba teman-teman coba sendiri. Jadi nanti silakan praktek sendiri di rumah. Jika teman-teman mengetikkan kata kunci apa, misalnya di Google gitu ya. Misalnya ingin mencari, misalnya kita coba perilaku pakai tanda kutip konsumen misalnya. Oh, ini gambar. Nah, perilaku konsumen. Ini akan tampil sekitar berapa? 5 juta sekian. Berarti apa ada 5 juta sekian informasi yang diberikan oleh Google kepada kita. Nah, sekarang kita bingung kan. Nah, ini perilaku konsumen ada http://glins.com, kemudian ada Gramedia, ini toko buku ya, ada Komunikasi UI, ACID, dan lain sebagainya, ada Info Publik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ePrint, gitu ya. Jadi teman-teman harus kritis ya, jangan mentang-mentang wah ini bagus misalnya ini pahami perilaku konsumen apa gitu, atau mungkin misalnya ini definisi ini ya, wah ini bagus ini apa perilaku konsumen ini apa sih? Nah, ada blog, ada websitenya begitu. Kemudian Anda baca, wah ini bagus ini. Saya kutip sajalah daripada saya pening-pening mencari sumber informasi. Dan Anda copy gitu ya dari sebuah makalah gitu ya. Ya, Anda harus melihat dulu siapa penulisnya ini. Nah, ini saya tulisnya ini, kemudian dia sebagai profesi sebagai apa sih begitu. Yang sama Umil dan Mahmid. Oke. Rasanya cukup teman-teman. Rasanya Kak Weni, cukup Kak Weni untuk paparan dari saya. Halo Kak Weni, masih di mute tuh, masih di mute. Nah. Oke. Terima kasih Mas Rudi atas materi yang sudah disampaikan. Sangat berbobot dan pastinya menambah pengetahuan, di mana kita jadi tahu kalau kita memperoleh informasi perlu sekali kita evaluasi dengan salah satu metode yaitu AAOCC untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan seperti penipuan maupun hoaks atau kabar burung. Nah, selanjutnya teman-teman kita memasuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada 3 orang terlebih dahulu. Boleh raise hand atau langsung unmute, boleh. Silakan, dipersilakan kepada teman-teman semua. Kalau ada yang masih bingung dengan materi yang disampaikan tadi, atau ada yang baru masuk dan terlewat dari awal, boleh silakan. Oke, silakan sampai saja teman-teman ya. Teman-teman juga kalau misalnya apa gitu bingung mencari informasi, silakan ke perpustakaan. Banyak teman-teman di sini yang nanti akan mencoba untuk membantu kalian menemukan literatur, menemukan buku. Silakan nanti teman-teman atau mungkin saya tuh pengen membuat makalah tentang apa gitu, tentang perilaku konsumen ya, kira-kira apa aja sih yang bisa saya dapatkan ya, atau mungkin jurnal apa aja yang bisa saya peroleh dari perpustakaan ini ya. Nah, kami dari perpustakaan mencoba untuk memberikan penjelasan kepada Anda untuk menemukan apa informasi yang Anda butuhkan. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Nih Putu Suwartini, Shirley, Florencia, Agnes Johan, Penny, Linda Aprilia, wah ini
pesertanya nggak banyak ya, berarti nanti peluang untuk mendapatkan hadiah berarti besar ini. Ya silakan. Atau mungkin nggak setuju dengan pendapat yang saya sampaikan tadi, ataupun mungkin apa begitu, ataupun mungkin mau tanya hal lain tentang perpustakaan. Mungkin sudah pada jelas ya Kak Weni ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Boleh tanya hal lain di luar materi juga nggak apa-apa terkait dengan perpustakaan atau informasi-informasi lain. Ya, atau mungkin ini Kak Weni ini sebagai apa namanya mahasiswa honorer ya, jadi student staff ya. Jadi Kak Weni itu teknik industri semester berapa? Ya. Semester 7 ya Kak Weni ya. Akhir Ya. Mas. Semester akhir ya, 8. semester 8 ya. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik dengan menjadi student staff, nah, nanti bisa ketika ada lowongan bisa lamaran gitu ya. Mungkin cukup Kak Weni mungkin. Nanti kalau Udah enggak jelas berarti ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti mungkin mereka bisa tanya lewat WA atau langsung ke perpustakaan. ya, oke Mas. Nah, selanjutnya nih teman-teman kita akan masuk ke sesi kuis. Mungkin kuisnya tidak berhubungan dengan materi yang disampaikan, tetapi cukup mengasah otak juga. Boleh Kak Indra di-share linknya? Ini kuis dulu atau absen dulu ya? Kuis dulu ya? Ya, kuis dulu Mas. Oke. Nanti selesai kuis baru kita absen sama dokumentasi. Nah, itu. Yuk, siap-siap teman-teman. Kuis yang pertama. Halo, masih pada bangun kah? Atau ketiduran ini? Apa-apa yang nanti yang ketiduran nggak dapat hadiah kan? Biar lewat nanti yang ketiduran nanti. Biar yang Oke. masih aktif aja. Izin share Mas ya. Sekalian saya kerjain kuisnya, jadi bisa tahu siapa yang menang nanti. Share screen. Nampak ya? Mana tadi? Belum diproses ya? Iya. Iya, udah. Gimana nih? Nah, game yang pertama itu cocok logi. Sudah dibuka semua teman-teman? Boleh langsung dikerjakan? Sudah selesai, Kak. Oh, wah, siapa itu sudah selesai? Cepat sekali. Oke, kita start. Sudah selesai ya? Ini, kemudian jaring TikTok ini teman-teman. Layanan transportasi, kemudian ini KMC. Submit answer. Ini kita lihat menang pertamanya. Nama saya. Wow, Agnes Johan. Siapa ini Agnes Johan?
Agnes Johan. Adakah orangnya? Halo? Agnes Johan, kemudian Velika, kemudian yang lain ada lagi, dicari 3 pemenang loh. Agnes Johan, Atau mungkin apa namanya, ada yang belum jelas kali Kak Weni. Belum tahu maksudnya apa yang harus dikerjakan dalam kuis ini. oh Atau oke. gimana? Ada instruksinya sih Mas. Oh ada ya. Jadi ini, nah cocokkanlah gambar logo yang tersedia dengan definisi yang ada di bawahnya. Tuh, perusahaan makanan cepat saji Amerika dengan slogan terkenalnya. Logonya sudah pasti tahu dong. Ini jejaring sosial platform, video musik. Pasti kenal semua dong TikTok, masa nggak ada yang kenal. Kemudian salah satu merek ponsel cerdas, Steve Jobs punya. Kemudian jasa layanan transportasi dari Nadiem Makarim. Dan terakhir UKMC. Oke, tunjuk lagi ulang kita. Oh, yang pertama si Dharma Widi, yang kedua Agnes Johan, yang ketiga Velika. Oke, boleh Kak Indra lanjut ke game yang kedua. Susun kata. Susun kata. Ini kalimat yang kata-katanya itu diacak. Jadi kalian harus susun. Yang pertama itu terkait dengan materi kita hari ini. Ayo, materi kita hari ini apa? Iya. Terus yang kedua, sumber literasi di kampus kita. Sudah semua? Loading. Atau lagi loading? Wah, ini kita lihat yang waktunya paling cepat ya. 9 detik punyanya si Dharma Widi lagi, kemudian Winda, kemudian si Velika. Velika, adakah Velika? Ada Kak. Yeay, selamat 3 orang pemenang. Yeay, saya dapat hadiah. Oke, sebentar, saya catat dulu. Lanjut, Kak Indra. Game yang ketiga. Coba lirik. Ini lirik lagu Mars sama himne UKMC. Sebagai mahasiswa UKMC harus hafal dong ya. Sudah? Sudah semua?
Yang pertama ini himne UKMJ. Ada yang bisa nyanyiin bagian ini? Iya, siapa yang bisa nyanyiin? Ditunggu sampai 2.50 ya. Kalau ada yang masih mengingat-ingat. Apakah cinta, apakah cita? Saat demi cita yang luhur. Kemudian yang kedua, ini Mars UKMC. Ada yang masih ingat lagunya? Terang Tuhan yang membimbing. Dalam setiap langkah, ya. Kesebut. Dalam ya ini ya. Dalam. Sudah semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lihat. Oh, belum. 2 menit lagi ditunggu. Atau langsung aja? Mau langsung aja? Atau gimana? Langsung aja, Kak. Oke. Tidak Biar sabar dia. penasaran, Kak. Agnes Johan yang pertama, ya. Agnes Johan yang pertama. Kemudian Shirley, kemudian Media. Selamat kepada pemenang. Mana tepuk tangannya? Yeay. Yeay, tepuk tangan. Nggak ada tepuk tangan sendiri. Iya, Mas. Tepuk tangan online, Pak. Oke, tapi Hah? mohon maaf, tapi untuk media ini oke. Ya, jadi sudah kita dapatkan untuk pemenang dari 3 kuis ini. Pak, Kak Weni. Nomor 1 Agnes Johan ya? Untuk Atau kuis yang pertama, Oh, beda-beda ya. ya beda-beda. Kalau yang nomor 1 sudah dapat, yang kuis berikutnya berarti ini. Yang kedua. Iya, nggak boleh Untuk double-double. yang kuis pertama itu Dharma Widi, kemudian kuis yang kedua itu Winda, ya Winda yang kedua, ini 9. Kemudian kuis yang ketiga si Agnes Johan. Sudah? Oke. Nanti hadiahnya diinfokan lewat WA ya, teman-teman. Jadi terus pantengin WA-nya, jangan sampai terlewat. Kalau tidak, nanti hadiahnya hangus. Saya stop share screen. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita akan absensi dan dokumentasi. Boleh Kak Indra share link absensinya? Kak Indra. Oke, sebentar ya. Itu teman-teman. Link absensi hanya kita buka selama 30 menit ke depan terhitung dari link dibagikan. Jadi teman-teman segera isi link untuk bisa memperoleh
sertifikatnya. Oke, teman-teman boleh kita ambil dokumentasi dulu. Dibuka kameranya. Sambil dibuka kameranya. Ya. Ya, Velika sudah. Linda sudah. Shirley juga sudah. Feni, Nico Travis, Agnes Johan. Agnes Johan menang kuis 3 loh, masa nggak buka kamera. Ayo kita mau lihat mukanya. Iya. Nico Travis, Florencia, Niputu, Media, Destriana. Ini ada dari Media Sari. Dari Kak Media, Wen. sorry. Ya, coba nanti kita lihat dulu ya. Oke, ya. Media Oke, ya. Media. Nanti kita lihat dulu ya. Ya, nanti kita infokan lewat WA ya. Boleh dibuka dulu kameranya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tuh, boleh Kak Indra di SS. Pasang gayanya ya. Gak apa-apa bergaya senyum atau peace gitu. Atau lope-lope. Kalau literasi L. Oh, literasi Sama boleh. literasi. Mana? L semuanya. Udah, boleh Kak Indra dihitung. Ini semuanya biar saja. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti sertifikatnya akan diberikan seminggu dari hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kita mulai dengan doa. Maka kita akhiri webinar ini dengan doa juga. Oke, kembali doa saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa yang Maha Kasih, kembali kami haturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama webinar berlangsung. Biarlah materi yang kami terima hari ini dapat kami ingat dan kami gunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Sebentar lagi webinar ini akan berakhir, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik sampai nanti malam kami akan beristirahat. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, webinar hari ini selesai sampai di sini. Bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya dan Mas Rudi mohon maaf. Dan sampai jumpa di seri webinar selanjutnya. Terima Dadah. kasih, dadah. Thank you, Mas. Ya, Ya. sama-sama. Sukses ya. Terima kasih. Oke.